Iya, bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Mar dan Bu Lilis hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bu Ayat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sehat ya di awal Ramadan ini nih. Mudah-mudahan Allah memberikan kita Alhamdulillah, kesehatan ya. alhamdulillah. Hmm. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini, eh, Alhamdulillah kita akan mencoba untuk praktik coaching ya, Bu Umar dan Bu Lilis. Kita akan awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini hari ini kita akan coba praktik coaching dengan yang berperan sebagai observer saya sendiri, kemudian Bu Mar sebagai coach dan Bu Lili sebagai coaching ya. Nah, sebelum kita mulai nih, ibu-ibu semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa eh, dalam pertemuan kita kali ini, dalam observer, saya harus ada sesi pra observasi dulu mungkin ya di sini. Nah, saya akan coba untuk bertanya terlebih dahulu pada Bu Mar sebagai coach. Eh, Kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Mar tingkatkan dalam proses coaching kali ini? Berdasarkan apa yang saya baca gitu ya dan yang saya sudah latih, tampaknya saya ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif sama mengajukan Mhm. pertanyaan berbobot. Oh iya. Dua kompetensi mungkin ya tadi ya, Ya. kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Oke. Kira-kira lebih spesifik, eh, apa kompetensi yang lebih spesifik dari yang dua tadi itu, apa yang akan lebih ditonjolkan sama Bu Par? Hmm, Kayaknya yang lebih spesifik sebetulnya adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot nih, Bu Ayat Iya, iya. gitu. Saya kadang-kadang agak kesulitan bagaimana mengambil kesimpulan gitu ya. Mhm, Kemudian dari kesimpulan tersebut saya bisa belajar juga, bisa bertanya juga gitu sama mhm, Koci, mhm, bagaimana mm, apa yang dia visualisasikan gitu, mhm, apa yang ingin dia capai ke depan gitu. mhm, Eh, mhm, karena suka ini apa saya tuh ngomongnya kecepatan gitu, ngomongnya mhm. kecepatan, Iya, 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 iya. pengen cepet gitu. Seperti itu gitu ngomongnya. Jadi saya kayaknya kalau mendengarkan aktif kayak gitu saya pengen rada kalem sedikit Mhm, gitu ya. mhm, Terus mhm. kalau pertanyaan berbobotnya tuh bagaimana sebetulnya yang penting dalam proses coaching itu bukan rencana ke depannya, tapi bagaimana membangun eh, motivasi ketertarikan dari coach untuk melakukan itu gitu. Nah, Mhm. jadi Oh iya. bagaimana caranya ngebangun itu gitu sebetulnya. Iya, iya, baik, bagus sekali ya, Bu Umar. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dalam peningkatan kompetensi menjadi coach kali ini bisa berjalan dengan baik ya, dengan praktik nanti dengan coach Bu Lilis ya. Baik, mungkin untuk selanjutnya kita langsung saja mungkin ya untuk praktek coachingnya, mangga diserahkan dimulai oleh Bu Umar untuk melakukan percakapan coaching dengan Bu Lilis. Iya, terima kasih Bu Ayat. Gimana Bu Lilis? Ready? Insya Allah. Iya. Semoga lancar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, siap. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam, Bu Mar Imut. Iya. Gimana nih kabarnya nih? Pagi hari ini pasti di rumah ramai ya di awal Ya, Ramadan ini. Alhamdulillah. Biasa di awal Ramadan gini ya. Ngumpul gitu. Jadi, Iya. Oh, oh ya, mohon. ngumpul munggahan bareng sama anak-anak sama cucu ya, Boy. Iya, betul. Pas ada tamu juga Oh ya, ini yang ikut ini ya. pas ada Mau tamu juga. ada Oh tamu iya. orang Kalimantan yang ini ikut ikut di sini karena anaknya seleksi di ini di PU.
akademi kesehatan. Akademi kesehatan Oh, di sini, Poltekkes ya. Poltekkes. Jadi Oh, ikut di sini udah berapa ya, 8 hari. oh iya. Nih, Bu Lilis, mohon maaf nih, percakapan kita mungkin akan direkam gitu untuk kepentingan tugas kita ya, Bu Lilis. Iya, iya. Iya, Mudah-mudahan. dan iya, dan kita akan ngobrol selama 10 menit aja, nggak lama-lama Iya, gitu. iya. Nah, Bu Lilis, ada nggak yang ini Bu Lilis ceritakan di pagi hari ini nih? Hmm. Gini ya, Umar. Saya tuh sambil ini juga nih, sambil ya ini kegiatan guru penggerak, juga ada kegiatan pelatihan yang lain juga saya menghadapi Mm-mm. untuk kegiatan Ramadan, sampai Ramadan. Ya karena Hmm. saya kan yang ngurus Mm-mm. untuk kegiatan keagamaan di sekolah itu. Iya. Nah gini, kan biasa ada kegiatan baksos ya, pada kegiatan Ramadan itu. Nah, saya itu ingin kan melibatkan anak-anak OSIS dengan anak-anak Mm-mm. Rohis gitu. Tapi Mm-mm. eh, ternyata pas saya ini konfirmasi dengan anak-anak Rohisnya itu, mereka tuh seperti yang keberatan untuk kerjasama dengan anak-anak OSIS gitu. Katanya, Bu, Hmm. eh, kalau biasanya kalau kami kerjasama sama anak-anak OSIS itu katanya mereka bisanya cuma nyuruh-nyuruh aja gitu. Katanya itu Mm-mm. bisanya tuh seperti itu gitu. Jadi mereka tuh seperti yang enggan lah untuk ini kerjasama. Jadi mereka tuh terima jadi 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 anak-anak OSIS itu cuma ini Mm. itu gitu yang kerjanya anak-anak Iya, iya, rohis gitu iya, ya iya. katanya gini seperti itu gitu mereka itu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. saya tuh bingungnya gimana caranya ingin agar anak-anak itu ya kerjasama lah gitu karena kan Oh. kepanitiaan untuk Ramadan ini kan OSIS juga dengan Rohis ya. Karena Hmm. sebetulnya Rohis itu bagian dari OSIS kan sebetulnya ya Mm-mm, di bawah Mm-mm. Sekbid 1. Tapi selama Hmm. ini jadi eh, ini ke sini gitu ya. Jadi kurang Mm-mm. klop, kurang kerjasama gitu. Nah, Oke. gimana ya Iya. caranya untuk ini membuat Oh. mereka kerja Jadi itu saat bisa. ini Bu Lilis tuh lagi sedang mencari cara, gimana Nah, caranya agar mm-mm. anak-anak OSIS yang di bawah bimbingan Bu Lilis itu bisa bekerja Mm-mm. sama dengan anak-anak OSIS gitu ya Bu Nah, Lilis. mungkin anak-anak OSISnya juga kan perlu Iya. di ini ya, perlu dikasih apa supaya mereka Mm-mm. juga kan tidak bersikap seperti itu gitu ya. Maksudnya tuh agar mereka juga Mm-mm. Oke, oke. tidak asal nyuruh aja gitu kan ke anak-anak rohisnya Ha-ha. gitu. Oke, Mm-mm. iya. Jadi mohon maaf kalau perbincangan kita saya sedikit tidak memperhatikan karena saya menulis ya Bu ya, gitu. Jadi yang Bu Mm-mm. Lilis inginkan adalah saat ini bagaimana agar anak-anak Rohis dan anak-anak OSIS itu bisa bekerja sama untuk kegiatan Ramadan gitu ya Bu. Iya, bisa bekerja Iya. sama ya dengan inilah dengan kompak gitu Oh, dengan anak-anak tuh. kompak. Mm-mm. Oh, Nah, iya. Bu Lilis, kalau yang Bu Lilis bayangkan nih, mm-mm. kompaknya anak-anak Rohis sama OSIS itu yang terbayang sama Bu Lili seperti apa ya situasi? Mm. Ya mereka bisa bekerja sama gitu, Mm-mm. bekerja sama dengan Mm-mm. harmonis gitu mereka itu Mm. ya. Jadi tidak kerja sama tapi masing-masing ada ganjalan di hati gitu Mm-mm. ya. Sini gini, sini gini gitu. Jadi mereka itu Mm-mm. kompak kerjasama dengan fun, happy gitu. Mereka itu dengan senang hati mereka melakukannya gitu. Jadi ada keselarasan gitu lah Oke. antara OSIS dengan ini. Nah, kalau menurut Bu Lilis, kalau kita Mm-mm. kasih level nih Bu Lilis nih ya, kan tadi eh, untuk kalau mereka kompak itu mereka bisa bekerja sama, bisa bekerja Mm-mm. dengan senang hati, bisa selaras gitu ya Bu Lilis. Nah, Mm-mm. itu pada level berapa tuh Bu Lilis? Kalau kompak, gambaran kompaknya? Gambaran kompak yang ideal gitu ya. Iya, itu Yang di level berapa? ideal mah levelnya ya level kalau level 1 sampai 10 misalnya ya level 10 lah Saat, pokoknya harus sangat iya. inilah bagus Oh, gitu kerjasamanya. oh, iya. Mm-mm. Jadi Bu Lilis menginginkan mereka pada level 10 gitu ya, Bu Pada ya. level 10 Kak untuk Ya, kerjasamanya oke. gitu kan supaya Nah, kalau berhasil. saat ini mereka ada pada level berapa nih? Saat ini mungkin mereka ya
level 2 kali ya, karena belum nampak ada Level 2. Oh, belum nampak ada agak ini, jauh ya. masih Gitu ya. jauh gitu. Level 2. Nah, Heeh. nah, yang Bu Lilis bayangkan dari kekompakannya indikatornya itu kan kerjasama, dia happy, dia Mm. selaras nih. Mana dulu yang kira-kira menurut Bu Lilis yang bisa Bu Lilis apa garap gitu ya? Kerjasama dengan happy kalau kata saya. Jadi Oke, kerjasamanya itu kan dengan kerja senang hati gitu dengan Marisa senang itu. hati gitu Mm-mm. ya, kerjasamanya dengan. Nah, Mm-mm. ada nggak apa yang akan Bu Lilis lakukan nih untuk mengajak anak-anak gitu mereka untuk bisa bekerja sama dengan happy? Kira-kira apa ya? Ya mungkin pertama kita mempertemukan kali ya. Ada Hmm. mengadakan pertemuan hanya Mm-mm. dengan anak-anak juga. Saya minta bantuan dari pembina OSIS-nya gitu ya. Oke. Bagaimana untuk ini ya, ya menyelaraskan lah dalam kegiatan ini lah terutama ya. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan Mm-mm. ini untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya jadi bisa lebih kompak juga gitu kan. Karena kan sebetulnya banyak sekali kan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah itu Mm-mm. kan bukan Mm-mm. hanya pada saat Ramadan aja gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi dengan kegiatan ini ya mungkin ada pertemuan gitu ya. Pertemuan antara anak-anak Rohis dengan anak-anak OSIS-nya sendiri gitu ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. mungkin kalau kayaknya gitu ya dibuat kayak uh, untuk untuk kegiatan baksos misalnya khusus Mm-mm. ya. Nah, ada job job desk gitu. Ada Oke. job desk-nya gitu. Oke. Kegiatan Oke. lainnya Oke. sebetulnya selain baksos itu misalnya buka Mm-mm. bersama gitu kan. Mm-mm. Nah, buka bersama itu kan banyak juga hal-hal yang harus dilakukan kan dipersiapkan gitu. Oke. Oke. Kemudian juga ingin ada menggandeng dengan organisasi yang lain gitu ya biar ini Mm-mm. kegiatannya itu bisa lebih besar dan bisa lebih ya berbeda lah dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi itu tadi mungkin ya ada eh, pembagian job job yang jelas mungkin ya Oke. antara kepanitiaan antara Mm-mm. anak-anak OSIS dengan Mm-mm. anak-anak Mm-mm. KRM, Mm-mm. kemudian dibuat ini Oke. jobnya masing-masing Oke. job Oke. desk-nya gitu. Mhm. Iya. Dari yang boleh ceritakan nih Bu Lilis. Berarti kan untuk kegiatan Ramadan ini bekerja sama sama organisasi lain gitu ya Bu Lilis. Nah, untuk mencapai itu Bu Lilis itu Ya, akan mengadakan pertemuan dengan mempertemukan antara anggota OSIS dengan anggota ROHIS gitu. Dan yang kedua itu mhm. mungkin akan mengadakan apa ya, koordinasi dengan pembina OSISnya gitu ya. Ya. Nah, Jadi pertemuan itu teh ada pembina rohisnya juga. hmm, Sebetulnya kalau pertemuan-pertemuan, jadi kalau anak-anak kalau SMA gitu ya, Bu. mm, 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 Jadi anak-anak SMA itu kan mereka itu sebetulnya biasanya udah mandiri gitu mereka mm, tuh. mm, 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 Kita mm. ada kayak ini, nah mereka tuh udah bekerja gitu anak-anak itu Mm, tuh, mm, gitu ya. mm, mm. Jadi ke guru lah pulang Udah tahu-tahu selesai udah gitu ini ya, gitu. Nah gitu. gitu. Biasanya anak-anak Iya. SMA itu kan seperti itu. Nah ini tidak Nah, terungkap nah, adanya seperti ini tuh baru oh kemudian gitu. kemarin saya minta untuk ini mereka curhat lah gitu Bu katanya ini Oh, seperti itu iya. gitu. Biasanya Jadi di kondisinya belakangnya tidak di dapurnya iya, ya mungkin biasanya ya biasanya mungkin tidak seperti ini. Oh, sebelumnya seperti itu tapi mereka bekerja dengan ganjalan gitu mereka itu oh gitu. gitu, gitu. Jadi tapi baru terungkap gitu bahwa mereka itu selama ini merasa tidak senang sehingga merasa apa ya berat gitu enggan untuk diminta kerjasama Hmm, itu gitu. jadi selam, Kalau kegiatannya biasanya berlangsung gitu terjadi cuma ternyata gitu mereka itu jadi hmm, mereka cuma katanya Bu ya mungkin karena kita kan menyerahkan ke anak-anak karena dianggap sudah dewasa mm-mm, kan kalau mm-mm, ini jangankan hanya acara kegiatan itu mereka ngurus kegiatan kayak pensi yang mm-mm, sampai miliaran gitu dananya ya mereka bisa mm-mm, soalnya melakukan guru kan cuma ini aja sih mantau mm-mm. gitu.
cuma laporan-laporan melihat gitu kan Hmm. seperti itu. Nah, Mm-mm. jadi kalau boleh saya tangkap nih dari pembicaraan Bu Lilis tadi, Mm-mm. sebetulnya mereka tuh sebetulnya udah di jalan, udah bisa gitu, udah selama ini sih Mm-mm. udah jalan. Hanya Mm-mm. ternyata dalam pelaksanaannya itu masih ada ganjalan-ganjalan gitu ya Bu Lilis ya gitu. Nah, dan Mm-mm. itu Ya, mungkin dicurhatkan seperti itu. sama Bu Lilis gitu, Iya. anak-anak rohis itu. Uh, Nah, gitu. Kalau menurut Bu Lilis ya mah ya, bagaimana? kurang koordinasi kali ya. Uh, Hmm. terus kita juga mungkin karena tidak terlalu banyak intervensi ke Mm, anak-anak, mm, tahu mm, sok ini mm. kadakan kegiatan ini karena itu udah agenda rutin mereka kan, Mm, mm, gitu mm, ya. mm, Rohis mm. itu, baksos itu agenda rohis, Mm, mm, agenda OSIS mm, sebetulnya mm, mm, gitu. Cuma karena OSIS juga kan penurunan lah, penurunan dari segi mm, kualitas juga mm, mungkin mm. seperti itu. Nah, supaya kegiatan itu berhasil, makanya ingin dilibatkan juga anak-anak rohisnya, karena anak-anak rohis juga kan sebetulnya bagian dari OSIS. Oh gitu. Juga ingin apa ya, supaya ada kerjasama lah harmonis Mm, gitu, mm, enggak masing-masing ini ke sini kan, ya saya kan kurang mm, kurang mm. bagus juga Oke. kan Iya, kelihatannya. Bu Lilis, dari cerita Bu Lilis tadi nih, eh, kata Bu Lilis bahwa sebenarnya eh, yang harus dilakukan itu adalah koordinasi sebetulnya antar mereka. Iya, Gitu betul. ya, gitu. Eh, Heeh. dan menurut Bu Lilis tadi, ini karena pasca pandemi ini jadi ada penurunan gitu. Ya, menurut pembina Oh, OSIS gitu menurut ya. Jadi pembina dari OSIS. segi kemandiriannya juga Mm-mm. sangat kurang mandiri. Anak-anaknya harus selalu dikasih ini ya, dikasih instruksi. Jadi kalau itu Hmm. jadi kurang inisiatif Mm-mm, anak-anaknya gitu. mm-mm, mm-mm, Kata pembina OSIS sendiri, sedangkan maksud itu kan sebetulnya ada di program OSIS. Nah, khawatir nanti kurang gitu ya, karena mungkin tadi dari kondisi anak-anaknya juga mm-mm, ini gitu. mm-mm. Makanya Nah, ingin ini ada oke. di Jadi kekompakan lah. eh, Bu Lilis itu mengadakan koordinasi pertemuan itu dengan pembina OSIS, dengan Rohis, dengan OSIS itu sebetulnya tujuannya adalah untuk memandirikan mereka gitu. em, menyelaraskan bekerjasama Menyelaraskan, iya. karena kalau dari segi mandiri mereka itu sebetulnya udah bisa bekerja sendiri Mm, sebetulnya. Nah, mereka itu coba kamu apa mm, yang mau mm, kamu mm, lakukan untuk kamu begini begini begini, mereka mm, udah bisa, mm, udah tahu gitu mm, caranya mm. mau bagaimana gitu. Oke. Untuk anak-anak SMA itu kan biasanya Iya, udah seperti itu. dari beberapa dari yang Bu Lilis ceritakan tadi, nah, Hmm. kira-kira hal mana yang akan Bu Lilis duluan kerjakan? Ya, sepertinya menjadwalkan untuk adanya rapat rapat eh, dengan pembina OSIS, Mm-mm, juga dengan anak-anak mm-mm, OSIS dan juga anak-anak KRM, membicarakan hal-hal ya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dihadapi lah ya, khususnya dalam mm-mm, kegiatan Ramadan ini. mm-mm. Jadi Dan ini didampingin sama pembina OSIS dan Bu Lilis didampingi gitu ya. sama saya dan pembina Mm-mm, OSIS gitu. mm-mm, Kemudian nanti dalam agendanya mereka harus dibuat kepanitiaan khusus. Jadi sepertinya, nah ini panitia mm-mm, untuk baksos itu siapa, penanggung jawabnya, mm-mm, ketuanya, dari unsur OSISnya mungkin siapa, dari KM-nya nanti sebagai apa gitu. Nah mm-mm, nanti ke mm-mm. bawahnya kan nanti bisa diinikan ini kerjanya apa dan seterusnya. Oke. Selain kegiatan kayak buka bersama yang nanti mungkin bentuknya kalau kerjasama dengan eh, organisasi luar seperti Mm-mm, Festival Ramadan gitu. mm-mm, Kan perlu ini bentuk kepanitiaan yang mm-mm. perlu banyak orang juga gitu. Oke, Bu Lilis. Nah, dalam pelaksanaannya nih Bu Lilis, kira-kira siapa yang akan bisa membantu Bu Lilis nih untuk membuat jadwal rapat, untuk berkoordinasi dengan anggota OSIS sama Rohis ini? Kayaknya yang paling bisa ini ya, yang pertama adalah eh, di kesiswaan bagian keagamaan. Hmm. Kesiswaan bagian Mm-mm. keagamaan, kemudian yang keduanya pembina OSIS. Mm-mm. Pembina OSIS itu ya, pembina OSISnya sendiri, pembina Mm-mm. OSIS. Kayaknya Gitu. mungkin itu.
Oke, yang bisa oke. paling berperan. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kapan nih kira-kira nih Bu Lilis akan menghubungi kesiswaan bagian keagamaan sama pembina OSIS-nya? Hari Senin saya tuh merencanakan rapat dengan guru-guru ya Hari terkait Senin. kegiatan hari Senin Oh, tanggal 27. iya, iya, iya. 27 rapat dengan guru-guru Mm-mm, dan seluruh unsur sekolah. mm-mm, Namun sambil kayaknya setelah rapat ada koordinasi lah. Akan mm. mengadakan pertemuan untuk dengan anak-anak kayaknya Oh, oke. setelah rapat Iya, itu. Nah iya. untuk pertemuannya mungkin besok besok harinya lah bisa. Bisa. Oh, Semoga gitu. tidak ada halangan. Iya, semoga tidak Hmm. ada halangan ya di hari Senin. Ya, Iya, oke. mudah-mudahan lancar nih gitu. Dan kita Hmm. nggak sabar nih kayaknya nungguin festival Ramadan yang direncanakan sama anak-anak SMA ya Bu Lilis ya. Iya. Iya. Bu Lilis, nih dari perbincangan kita tadi nih, apa yang bisa Bu Lilis ambil kesimpulan, ambil manfaatnya nih Bu? Dari perbincangan ini tadi dengan yang ngobrol dengan Bu Mar tadi ya, kayaknya saya jadi mendapatkan ketetapan hati lah atau pencerahan ya, pencerahan kemudian ketetapan hati apa yang harus saya lakukan itu untuk Hmm. membuat anak-anak kerjasama ya antara OSIS dengan ini Rohis tadi gitu ya Mm-mm. untuk dalam kegiatan Ramadan ini. Itu tadi dengan mengadakan langkah pertemuan dan membentuk Mm-mm. panitiaan yang ini yang yang jelas gitu, job desk-nya masing-masing gitu. Karena selama ini kan Hmm. diserahkan kepada anak-anak silakan gitu kan. Mereka jadi di bawah bimbingan kita Mm-mm. untuk ini untuk job desk-nya supaya nanti tidak terjadi Oke. lagi hal-hal seperti Oh, itu. iya. Hmm. Iya, mungkin kita nih setelah pandemi ini kayaknya kita tuh harus kembali lagi ke awal gitu ya. Iya, iya. Gitu, anak-anak yang sudah punya beberapa kompetensi gitu kan, lihat Ah, dilihat dari kakak kelasnya sekarang udah jadi Z gitu ya Bu Lilis. Iya. iya. Bu Lilis, terima kasih Bu Lilis Ya, sama-sama Bu Mar. Terima perbincangannya kasih. gitu. Saya ya, terima Iya, kasih mohon atas maaf gitu ya mengganggu perbincangan ini. waktunya. Iya, Iya, saya yang terima iya, kasih iya. karena telah membantu saya untuk memecahkan permasalahan yang sedang Iya. saya pikirkan dengan berbagai macam pekerjaan dan yang Iya, Liwet. Bu Lilis sibuk ya di antara aduh ikut pelatihan, tapi masih semangat lah Bu Lilis lah di usia 50 tahun masih oke gitu. Mudah-mudahan saya juga nyampe ke situ. Terima kasih ya Bu Amin. Lilis. Ya, Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah applause nih untuk praktek coachingnya hari ini. Saya lihat tadi sangat seru sekali ya, sangat keren, interaktif sekali untuk praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Mar sama Bu Lilis hari ini. Alhamdulillah, saya lihat tadi temuan dari observasi saya, baik Bu Mar maupun Bu Lilis sudah apa namanya memerankan perannya masing-masing dengan baik ya, dengan sangat baik. Tadi Bu Mar juga subhanallah sudah bisa memberikan apa pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memang diharapkan tadi di awal ya sama Bu Mar yang ingin dicapai. Saya lihat sudah sangat terlihat dengan sangat bagus gitu ya. Sehingga menggiring Bu Lilis untuk menemukan solusi dari permasalahannya tadi ya, dan Bu Lilis juga menyampaikan permasalahan yang dihadapinya itu dengan sangat terbuka ya pada Bu Mar dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan tadi di awal ya. Eh, Baik Bu Mar, mungkin saya mau ini lagi nih bertanya kembali untuk proses pasca observasi ini. Kira-kira Mm-mm, kompetensi apa lagi nih yang mm-mm. akan Bu Mar tingkatkan selain yang dua di awal tuh ya? Apakah ada lagi nggak kompetensi yang akan ingin dikembangkan oleh Bu Mar sehingga nanti pada praktik coaching berikutnya itu lebih baik lagi gitu, lebih oke lagi gitu? Ya, Bu Mar? Kayaknya nge-freeze. Hmm. Bu Ayat, bisa Ya, diulangi nggak tadi?
Kan ada apa Oh, dari boleh, saya boleh. sinyalnya Eh, lagi. Kira-kira Bu Mar nanti untuk ke depan nih, untuk praktik coaching ke depannya, ada adakah kompetensi lain selain yang dua tadi, Mm-mm. yang mendengarkan aktif dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang akan dikembangkan lagi oleh Bu Mar, supaya nanti coaching berikutnya itu lebih baik lagi. Apakah ada kompetensi yang akan dikembangkan Hmm. selain dua itu? Eh, eh, Kayaknya dalam pembicaraan tadi ini ya, bahwa kayaknya sih saya ngerasa saya tuh kurang fokus gitu, present gitu, gitu dalam kehadiran. Karena sempat kepikiran, nah itu dia, sempat kepikiran dalam pikiran saya, nanya apa lagi, Iya, 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 kayak iya. gitu, gitu, heeh, gitu, Iya, iya, iya. kayak gitu. Jadi Iya. saya harus apa ya, mengembalikan gitu, harus ngebayangin kira-kira kalau jadi Bu Lilis atau apa sih di SMA itu tuh kayak gimana. Jadi Hmm. saya harus eh, kayak muncul gitu, ngebayangin gitu ya, ngebayangin itu tuh visualnya kayak gimana sih gitu, visualnya Hmm. kayak gimana gitu. Iya, iya. Mungkin saya tuh tipenya visual gitu. Saya tuh Hmm. lemah sebetulnya di audio gitu, gitu. Gaya Hmm. belajar saya tuh kalau di audio kurang gitu. Jadi Iya, saya harus ngebayangin dulu, ngebayangin itu baru ingat gitu. Kalau iya, orang iya, 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 kayak iya, gitu iya. mungkin Iya, saya baik, harus baik. asah lagi. Iya, baik. Kalau begitu tadi berarti selain yang dua kompetensi di awal itu, Bu Umar akan mencoba untuk Mm-mm. lebih menghadirkan fokus ya. Fokus ketika praktik Mm-mm. coachingnya ya, supaya antara interaktif antara coach dan coach itu bisa lebih Iya, iya. optimal lagi mungkin ya. Ya, mudah-mudahan bisa ya, bisa terlaksana ya, Mm-mm. Bu Mar, untuk peningkatan kompetensinya Oke. dan mungkin Iya. nanti bisa berlatih kembali ya supaya kita lebih mahir ya menjadi coach ya. Nah, Iya, insya Allah. Ya, baik Ibu-ibu, iya. Bu Perjuangan, Maris, perjuangan. sepertinya pertemuan kita kali ini dalam praktek coaching ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil Alhamdulillahirrabbilalamin. alamin. Saya tutup. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Eh, Alhamdulillah pada hari ini Bu Mar, Bu Ayat, kita bisa mengadakan praktek coaching ya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Bu Ayat dan Bu Mar? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, dalam praktek coaching ini ya, berarti saya sebagai observer, kemudian Bu Ayat sebagai coach, dan Bu Mar sebagai coaching. Nah, saya akan bertanya dulu sebagai observer kepada Bu Ayat sebagai coach. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam praktek coaching ini, Bu Ayat? Ya, sebenarnya dalam coaching hari ini saya akan coba untuk meningkatkan kompetensi kehadiran penuh, Bu Lilis. Kehadiran Jadi penuh ya. mendengarkan aktif Mm-mm. gitu. Ya, Oke, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif berarti ya, Bu. ya. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke. Kemudian indikatornya apa kalau kira-kira menurut Bu Ayat untuk kompetensi kehadiran penuh sama mendengarkan aktif ini? Ya, indikator pencapaiannya saya harus fokus mungkin Ibu ya. Fokus, kemudian konsentrasi dalam mendengarkan permasalahan yang nanti mungkin dihadapi oleh coach, sehingga dengan begitu saya bisa menggiring coach itu untuk menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahannya. Oke, jadi fokus sama konsentrasi mendengarkan gitu ya, Bu Iya, ya. betul, Berarti betul. dua indikator itu ya.
Baiklah. Baiklah kalau begitu Bu Ayat, jadi nanti kita eh, fokuskan, saya fokus mengobservasi pada kompetensi ini ya Bu Ayat. Ya, ya. Baiklah, Mangga dipersilahkan kepada Bu Ayat sebagai coach untuk memulai coachingnya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Lilis. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabarnya, Bu Mar? Sehat? Alhamdulillah Bu Ayat, alhamdulillah sehat. Iya. Lagi di mana nih? Di rumah atau lagi munggahan di eh, orang tua atau gimana nih hari ini? Iya, saya lagi di rumah orang tua. Saya kan rumahnya sama orang tua. Iya, 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 di rumah orang tua ya. Pasti lagi ngumpul juga ya, Bu Mar ya. Karena sekarang kan hari pertama Ya, Ramadan, biasanya ngumpul semua ya iya keluarga. benar. Iya, betul. Iya, baik Bu Mar, seperti apa yang kita bicarakan sebelumnya, bahwa hari ini katanya Bu Mar mau diskusi nih ya, tentang apa nih kira-kira Bu Mar? Iya nih Bu Ayat nih. eh saya ingin apa ya? eh, Mengalami sedikit bingung kayaknya nih hari ini. Ya bingung kenapa nih Bu Mar? Ini Bingung terkait sebetulnya terkait dengan peran ya, terkait dengan peran saya di sekolah sebetulnya Bu Ayat sebagai guru BK dan sebagai guru penggerak. Yang saya Hmm, pikirkan adalah apa sih yang nanti yang saya bisa berikan buat sekolah nih terkait peran saya gitu sebagai guru penggerak dan sebagai guru BK gitu. Bu gitu. Ayat. Ya, kebingungannya yang seperti apa sih Bu? Bingung, bingung dalam hal apa gitu? Bingungnya eh saya mau ngapain ya gitu. Nanti kalau Hmm, udah ini ya sekarang sebagai CGP ataupun nanti sebagai guru penggerak nih gitu kan insya Allah gitu. Saya mau hmm. melakukan apa sih program-program apa yang bisa saya berikan buat sekolah gitu. Tapi tidak terlepas dari peran saya sebagai guru BK sebetulnya ya. Oh, iya, iya, iya gitu. Kalau dari kita lihat ke apa level kebingungan Bu Mar ini ya, level kebingungannya itu kalau kita lihat skala dari 1 sampai 10, kira-kira kebingungan Bu Mar itu ada dalam taraf level berapa nih, Bu Mar? Kayaknya 5 deh, kayaknya 5. 5. Mm-mm. 5 ya kebingungannya. Nah, untuk mengatasi kebingungan-kebingungan tadi antara peran Bu Mar sebagai guru BK di sekolah SMP ya, Mm-mm. ini Mm-mm. kemudian sekarang kan Bu Mar juga sedang bergelut juga nih aktivitas lainnya adalah CGP yang lumayan Mm-mm. sebetulnya numpuk juga ya tugasnya ya. Dan saya juga kebayang ya guru BK itu kan pasti biasanya memegang semua anak ya di sekolah ya biasanya ya. Dari kelas satu Iya, sampai kelas 3 Bumar enggak sih. atau udah Kebetulan dibagi-bagi ada ada udah ada kebetulan peran. ada 3 guru BK, jadi kebetulan saat ini saya pegang kelas 9 Kelas gitu. 9 iya iya. Iya. Ya lumayan ya kelas 9 itu kan memang perlu konsen lebih mungkin ya karena kan mau lulus juga ya anak-anak. Iya. Iya Kelas kalau gitu. 9 tuh lucu-lucu. Iya iya pasti. Kelasnya kelas 9 tapi kelakuan kelas 7. Lucu. Iya 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 iya. Mungkin karena apa tuh Bu Mar indikasinya bahwa kelas 9 itu sekarang tuh seperti anak kelas 7 gitu ya. Mungkin karena faktor pandemi gitu ya, yang Hmm. seperti Bu Lilis bilang gitu. Jadi Mm-mm. ada eh, apa ya? Mereka itu belum bisa kayaknya karena terlalu banyak di rumah, jadi perilaku belajarnya itu perlu dibantu untuk konsentrasi gitu kan. Hmm. Nah, kemandiriannya juga kurang gitu. Iya iya Gitu. iya oke Eh, oke. ya permasalahannya tuh jadi kayak mirip kayak kelas 7 gitu. Bagaimana mereka bersikap gitu sama Hmm. teman-teman kayak gitu. Sebetulnya anak kelas 9 tuh seperti itu gitu. Tapi Hmm. ya karena sekarang tinggal sebulan lagi sebetulnya anak kelas 9 Iya 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 baik gitu. baik. Iya betul. Ya Bu Mar tadi
kalau misalnya saya lihat apa permasalahan kebingungan Bu Mar memang sangat saya pahami ya. Karena memang di kelas 9 itu perlu fokus yang lebih juga ya. Kemudian Bu Mar juga dengan aktivitas CGP yang mungkin banyak, pasti akan membagi waktu juga akan lebih sangat ini ya, harus lebih selektif lagi mungkin ya Bu Mar ya, dan membagi waktunya ya supaya pekerjaan peran Bu Mar sebagai BK tetap terus berjalan, kemudian CGP-nya juga tetap berlanjut seperti itu ya Bu Mar ya. Iya, iya, Iya. iya. Nah, dari permasalahan tadi nih, Bu Mar katanya bingung mau ngapain gitu ya, program-program apa yang nanti bisa diberikan kepada sekolah gitu ya, kepada rekan di sekolah dengan adanya Bu Mar itu menjadi CGP gitu ya, guru penggerak. Selama ini kira-kira Bu Mar sudah melakukan apa saja nih untuk Hmm. mengatasi hal tersebut? Yang terkait dengan CGP, Mhm. iya. Hmm, Sebenarnya sekarang saya sedang menggalakkan Mhm. eh, komunitas praktisi gitu, Hmm. karena kebetulan di sekolah saya itu juga ada 3 CGP dan Mhm. 1 guru penggerak. Mhm. Nah, jadi kita sering ngobrol sebenarnya gitu. Hmm. Kita Iya. sering ngobrol 3 CGP dengan 1 guru penggerak dan Mhm. beberapa guru yang sering itu datang. Terus kita akhirnya kemarin tuh kita mencoba membuat setelah berpuluh tahun membuat Hmm. RKJM gitu Iya, ya, iya, membuat iya. RKT untuk sekolah gitu. Iya, iya. Nah, jadi di situ tuh kayak program-programnya tuh kita masukkan gitu. Mhm. Eh, Ya kita kaitkan juga sebetulnya dengan program guru penggerak sebetulnya kayak gitu. Mhm. Terus ada hubungannya sama eh, rapot pendidikan. Nah, kita Mhm. jadi komunitasnya mungkin belum resmi gitu, tapi kita Mhm. tuh kayak punya teman sharing untuk ngobrol dan kebetulan dipercaya gitu untuk membuat program sekolah ke depan gitu. Itu Mhm. yang pertama. Yang kedua, karena kebetulan di guru BK itu juga kemarin kita ikut pelatihan eh, program RUT anti bullying gitu. Jadi itu jadi PR buat saya gitu ya, PR buat saya untuk membentuk agen perubahan. Nah, Mhm. tapi saya pengen programnya itu nggak cuman sekedar apa ya, perubahannya itu nggak cuman agen perubahan kan itu diambilnya dari anak-anak gitu, Mhm. dipilih oleh mereka beberapa orang yang menurut mereka paling sering berinteraksi. Nah, Mhm. mm, kemudian yang terpilih itu agen-agen perubahan itu dididik dan itu sebagai kayak kayak contoh gitu ya, kayak berbagi praktek baik sama teman-teman yang lain gitu tentang Mhm. program anti bullying gitu. Tapi Mhm. setelah mengikuti program guru penggerak ini, saya berpikir kayaknya kalau masalahnya cuman buat anak-anak doang atau buat teman-teman ngobrol kayak gitu, itu mungkin kurang ini ya, kayak kurang berdampak gitu buat semuanya gitu. Jadi saya Mhm. pengen tujuannya saya pengen bikin sekolah saya tuh kayak sekolah, ada kan sebetulnya kayak program sekolah ramah anak gitu. Tapi Mhm. saya mau bikin versi SMP 35-nya gitu. Mhm. Gitu. Jadi eh, melibatkan guru-guru, orang Mhm. tua, terus dan anak-anak gitu. Mhm. Nah, akhirnya saya bikin lah gitu, apa ya, ngobrol gitu ya sama teman-teman gitu. Gimana kalau kita bikin program someah gitu namanya. Nah, Mhm. someah itu kan artinya ramah gitu. Iya, iya, Nah, iya. terus saya minta bantuan, oke, apa dong gitu. Sebetulnya karena ada dulu tuh dari Kick Andy program aktif, sekolah aktif gitu. Mhm. Nah, itu tuh sebetulnya dari sekolah ramah anak juga gitu. Mhm. Nah, gimana kalau kita kita bisa masukin semua program di program someah itu gitu, di program someah itu. Iya. Tapi tujuannya itu buat ini apa, gimana
membangun budaya positif sebetulnya. Bisa disambungin ya sama guru penggerak Iya, gitu. Membangun budaya positif di sekolah sebenarnya. Ya, bagus sekali tuh Bu ide-idenya ya. Tadi program-programnya ternyata sudah mulai ya Bu Mar untuk mengawali ya tadi berdiskusi dengan sesama CGP ya yang ada di sekolah dan bahkan guru ada yang sudah jadi guru penggerak ya di sekolahnya ya. Iya. Dan sudah berkolaborasi untuk apa namanya membuat komunitas praktisi ya. Alhamdulillah nih. Mudah-mudahan mungkin nanti ke depan bisa lebih apa namanya merencanakan programnya bisa lebih apa namanya lebih terarah lagi mungkin ya. Tadi juga ada agen perubahan ya itu yang dari murid itu ya Bu. Kemudian ada program Iya, Someah juga. agen Nah, itu perubahan. sangat-sangat bagus sekali nih Bu. Nah, kira-kira dengan program-program yang tadi itu yang sebenarnya saya lihat sangat menginspirasi sekali gitu ya. Apa yang sudah Bu Mar lakukan supaya program-program itu bisa tercapai gitu, yang tadi sudah direncanakan? Hmm. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Hmm. Komitmen apa gitu awal yang akan dilakukan supaya program itu bisa terlaksana gitu, yang tadi yang Bu Mar sebutkan. Iya. Jadi saya sudah menyebarkan sebetulnya untuk program Samah ini di apa? Sekarang tuh pertemuan kelima gitu untuk anak-anak. Nah, cuman memang kendalanya makin ke sini yang ikutnya makin sedikit gitu ya, makin sedikit gitu. Untuk program Someah, program agen perubahan gitu ya, Duta Someah ya, kita sebutnya Duta Someah gitu. Iya, iya. Makin sedikit. Ya buat saya mungkin tahun pertama ngerasanya nggak apa-apa lah gitu, kita jalanin aja pokoknya gitu ya, kita Iya, jalanin. iya. Terus yang untuk komunitas praktisi itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman, mungkin saya perlu ininya apa namanya? Saya perlu lebih kayak mengimbas kepada teman-teman yang lain nih gimana. Kalau cuman kita-kita doang, ya kita-kita doang gitu. Berbagi praktik baik Ya, mungkin ya dengan iya, teman-teman nah gitu ya. kayak gitu. Yang belum tuh gimana ya? Bikin jadi rutin, jadi Konsisten gitu ya. iya gitu, jadi sistem kayak gitu, Iya, iya, iya. konsisten kayak gitu. Nah, itu yang Masih saya jadi pikir PR. gimana ya caranya? Iya masih jadi PR saya Iya, 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 baik, baik. Ya, kira-kira tadi kata Bu Mar itu kan untuk agen perubahan murid ya. Tadi katanya semakin kesini semakin sedikit gitu sebenarnya. ya. Menurut Bu Mar sendiri kira-kira apa sih yang penyebabnya itu menjadi seperti itu? Apakah itu agen perubahan itu dari kelas 9 saja Bu Mar atau dari semua kelas gitu? Atau khusus kelas 9? Dari semua kelas tujuh Ada semua delapan sembilan kelas. Jadi sebetulnya. ada perwakilan gitu ya. Iya, Mm-mm. iya ada perwakilan kayak Mm-mm. gitu. Kira-kira kenapa tuh Iya yang lucu, bisa semakin sedikit? iya gini karena lucunya gitu ternyata anak-anak yang dipilih oleh teman-temannya yang paling sering berinteraksi itu adalah anak-anak yang juga aktif di eskul Hmm, iya, gitu. iya, iya. Ya, Iya, jadi mungkin jadi waktu gitu ya untuk iya. menyediakan waktu kali Kayaknya ya. aduh susah gitu ya untuk ketemunya tuh susah sekali Iya, gitu iya, kan iya, iya, betul, anak-anak betul. gitu. Sekarang tuh yang tersisa tuh 13 orang sebetulnya dari 30 orang gitu. Iya, iya, Karena kelas 9 sudah konsen gitu waktu itu sih kayak semangatnya ada gitu. iya, Tapi iya, sekarang kayaknya mereka udah mulai ujian gitu kan seperti iya, itu. Jadi mulai berkurang tuh yang kelas 9. iya, iya, Nggak ada gitu, hanya satu orang yang ikut. iya, iya. Nah, yang dia juga nggak ikut eskul gitu ya. Iya. Terus yang kelas 8 kan memang dia sedang memegang peran di eskulnya gitu ya. Karena yang tersisa itu ada tinggal kelas 7 gitu ya dari 13 orang itu gitu. Iya, Saya iya. berpikir makin kesini makin dikit ya gitu. Nah, itu yang pertama. Mungkin karena yang terpilih itu adalah memang orang-orang yang Yang aktif gitu ya. ya yang aktif gitu dan Iya, mereka iya. juga punya tanggung jawab di Hmm, eskulnya ada tanggung jawab seperti lain. itu. Ya, betul. Terus Iya. yang kedua kayaknya mereka karena kita pilih waktunya setelah pulang sekolah. Oh, waktu Nah, berkumpulnya setelah pulang sekolah oh, gitu ya. 1 jam setelah pulang sekolah gitu. Oh, itu kan apa tantangannya besar ya kalau setelah Iya, pulang iya, betul, sekolah betul, gitu. betul, betul sekali ya.
Iya, Mm-mm. iya baik Bu Mar. Ya baik. Tadi terbayang ya kalau misalnya memang kenapa sih bisa rendah, berkurang gitu ya minat. Ya mungkin karena berbagai faktor tadi ya. Salah satunya kan karena Mm-mm. anak-anaknya memang termasuk anak yang Mm-mm. aktif, kemudian mungkin pelaksanaannya juga di akhir jam sekolah mungkin ya. Nah itu menjadi mungkin jadi evaluasi Iya. mungkin ya ke depan Mm-mm. ya. Nah, Mm-mm. kira-kira Iya. nih dengan tadi kan Buma udah mengetahui tuh indikator oh kenapa ini berkurang, kemudian komunitas praktisi juga untuk kedepannya ingin lebih lagi ada konsisten atau ada jadwal yang lebih kontinu gitu ya. Nah, Mm-mm. langkah apa nih yang memang akan sekarang dilakukan mungkin sama Bu Mar nih, langkah ke depannya? Hmm. Memperbaiki hal tersebut gitu. Hmm. Mungkin yang terpikir sama soalnya kalau kita mulainya di hari Sabtu nggak mungkin gitu ya kayaknya Hmm. gitu. Lebih susah lagi gitu kan Hmm. mengumpulkannya gitu. Saya mau coba kalau emang kendalanya setelah pulang sekolah, Hmm. mungkin tapi boleh nggak ya gitu. Misalnya mengundang mereka pada saat jam pelajaran kan kalau anak SMP itu dia memang harus kelihatan sama temannya lagi emang lagi eksiobisionis gitu lagi dia Hmm. harus kelihatan sama temennya. Nah mungkin karena panjangnya waktu kita gitu kan panjangnya waktu kita itu membuat mereka jadi ya cuman di kelas doang pelatihannya kan nggak kelihatan sama Ya, teman-teman yang ya, lain ya, ya, gitu betul. jadi harus dikasih momen gitu Hmm. mereka itu untuk Biar action unjuk di kerja depan gitu ya, biar gitu biar unjuk di unjuk depan kerjanya teman gitu ya. Hmm. iya gitu bisa misalnya kita panggil saat jam pelajaran nih untuk orang-orang ini nih kita panggil kita mau pelatihan agen perubahan gitu karena ada pelatih dari Hmm. luar misalnya kayak gitu Oh ya gitu gitu, ya, misalnya ya, gitu ya. Bagus tuh, gitu Bu. iya gitu untuk kelihatan wah dia dipanggil nih gitu Iya, atau saya iya. lagi mikir atau mereka tuh kayak dikasih atribut gitu. Biar terlihat gitu ya. Iya, heeh, Ya. kayak gitu. Biar Hmm. terlihat bahwa ini nih lihat yang lagi training agen perubahan gitu, Ya, misalnya iya, kayak iya, gitu. betul, betul, betul. Jadi jati Atau dirinya terlihat mungkin oleh teman gitu ya. iya gitu. Atau mungkin karena sebenarnya sih saya tuh merencanakan setelah mereka 14 kali pertemuan gitu ya. Hmm. Saya rencanakan sebetulnya nanti mereka tuh ada pencanangan dan deklarasi Di akhir gitu. gitu ya. Saya iya di akhir itu gitu. Hmm. Nah, saya mau acaranya tuh saya mau ikut gabung sama Expo anak kelas Expose 7. ekskul gitu ya, ada Iya, ekspos gitu ya. eh, ada Expo Hmm. P5 gitu. Ada Expo Oh P5. gitu. Nah, saya Iya, mau gabung di situ nih, iya, iya, anak-anak iya, gitu. iya, 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 Mau iya. unjuk kebolehan sekitar 30 menitan lah gitu Oh ya. iya, Nanti iya. kita omongin gitu. Tapi Hmm. kan kalau nunggu waktu itu tuh lama ya. Mereka Iya. keburu berkurang lagi si adik. Iya, bagus sih Bu ide-idenya tadi ya. Dengan mencoba memanggil apa namanya ada momen tersendiri mungkin ya buat anak-anak yang memang tergabung pada agen perubahan itu supaya memang lebih terlihat dan terakui gitu ya oleh teman-temannya. Mm-mm. Dan pastinya ini melibatkan berbagai pihak juga ya Bu ya, karena kan memanggil anak di selasa belajar mungkin akan ada hal-hal yang harus Iya, dikoordinasikan juga dengan yang lain. iya, Nah, iya, kira-kira itu juga. pihak-pihak mana saja nih Bu yang akan terlibat dalam program ini? Hmm. Mungkin kita harus karena eh, kayaknya sih sebetulnya saya yang kepikiran sih sama kesiswaan sebetulnya gitu. Ya. Jadi kan karena agen perubahan ini kan sebetulnya Duta Somaya ini gitu. Itu kan diharapkan eh, jadi story teladan buat teman-teman yang lain untuk Hmm. bagaimana sih mereka menggalakkan budaya positif gitu. Ya, ya. Aturan-aturan di sekolah dilakukan kayak gitu sebetulnya gitu. Itu Ya. jadi contohnya gitu. Jadi contohnya itu seperti itu. Jadi mungkin saya akan melibatkan kesiswaan gitu. Ya, kesiswaan. Misalnya mereka akan iya, mereka mungkin akan saya kasih kerjaan untuk ngasih materi di Hmm. salah satu sesi di Hmm. Agi Adu.
agen perubahan ini gitu. Ya, ya. Jadi rasa oh ya saya juga bagian dari program Someah ini gitu. Oh, Misalnya iya, gitu. iya. Iya, baik. Mudah-mudahan nih Bu, apa yang direncanakan tadi ya terhadap anak-anak, kemudian kepada pihak-pihak terkait juga yang tadi Bu Mada sebutkan, Mm-mm. mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan apa namanya program Somea ini nanti bisa betul-betul menjadi program yang sangat mungkin menjadi unggul gitu ya, jadi unggulan juga nih di sekolah gitu Iya, ya, iya. program Nah, unggulan ya, karena kan challenge buat apa sayanya. namanya mengangkat budaya positif ya di sekolah gitu ya, sehingga Mm-mm. menjadi Mm-mm. suri teladan bagi teman-teman yang lainnya, baik kakak adik tingkatnya mungkin ya yang sekarang masih di kelas 1 atau Iya, kelas iya. 8, 7 dan 8 ya kalau SMP ya. Iya. Ya mungkin Mm-mm. Bu Mar, nah dari pembicaraan kita tadi eh kira-kira apa yang sudah Bu Mar dapatkan nih dengan diskusi ini? Hmm, Bagaimana perasaannya Bu Mar? iya, sebenarnya iya, perasaannya sih kalau misalnya kayak awalnya sih kayak benang kusut gitu. Kadang-kadang gini, aduh kalau saya ini jadi guru BK ngapain ya gitu kan. Hmm. Eh, apa yang bisa saya lakukan gitu. Hmm. Eh, tapi dari eh, beberapa pelatihan terus program PGP ini itu membuat saya jadi oh ya sebetulnya wadahnya udah ada gitu. Hmm. Hanya tinggal eh, apa ya kayak kita bikin tanjakannya aja gitu ya. Ya, ini Hmm. gimana nih tanjakannya apa dulu yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi lebih sistematis sih gitu ya pemikiran saya gitu. Iya, Prioritas mana yang harus saya lakukan duluan seperti iya, itu. iya. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Mudah-mudahan nih dengan perbincangan kita hari ini juga salah satunya ada apa namanya sedikit pencerahan juga ya Bu Mar nih. Tadi sebetulnya Bu Mar sudah menyampaikan solusi-solusi dari permasalahan yang Bu Mar hadapi. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan, apa yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik ke depannya. Mungkin itu saja ya Bu Mar ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Bu Mar? Nih ada yang mungkin apa namanya eh, tadi dengan awal ada kebingungan yang Bu Mar itu di level 5 tadi ya. Mm-mm, Nah sekarang sudah gimana nih? mm-mm, Sudah di level berapa nih setelah kita berbincang-bincang tadi kebingungannya? mm. Naik ke Ah, level 7. kenapa? Jadi udah tahu gitu. Oh, saya harus ngerjain ini dulu deh. Ya alhamdulillah kalau Kayaknya begitu. gitu. Iya. Seperti itu. Iya, alhamdulillah kalau begitu Gitu. ya Bu Mar. Mudah-mudahan Iya, apa namanya gitu. perbincangan Saya kita tadi di bisa apa namanya level nih kayaknya bisa udah mengurangi naik nih ke level kebingungan. 7 nih gitu. Kayak gitu. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa mengurangi kebingungan Bu Mar tadi, gitu ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya Bu Mar pertemuan kita kali ini. Tetap semangat. Semoga program-programnya bisa terlaksana dengan baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riyati. Eh, Nah, Bu Ayat tadi luar biasa ya dari saya tadi mengamati dari kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ayat tadi yaitu eh, mendengarkan aktif ya. Nah, apa usaha yang dilakukan oleh Bu Ayat untuk tadi berusaha untuk mendengarkan aktif tersebut tadi? Ya, tadi saat Bu Mar apa berbicara menyampaikan permasalahannya, saya berusaha fokus konsentrasi dengan apa yang disampaikan gitu ya. Iya, Ya, ya. walaupun memang kadang apa ya masih ya tadi masih ada kesulitan untuk apa namanya untuk bertanya ke yang berikutnya gitu ya, kadang itu yang saya temui. Iya, iya. Dari hasil pengamatan saya juga tadi terhadap kompetensi yang fokus ingin dikembangkan oleh Bu Ayat sebagai coach. Jadi nampak Bu Ayat memang sudah menunjukkan gitu ini ya ada menunjukkan apa ya yang bagus gitu ya dari mendengarkan aktifnya.
tadi dilihat dari kontak mata gitu Bu Ayat, selalu ini ya, kontak mata terhadap coachingnya itu Bu Mar. Kemudian juga bisa menangkap kata-kata kunci Mhm. sehingga Bu Ayat kan bisa mesmerize ya dari Mhm. pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bu Ayat tadi juga. Kemudian juga dia jadi sehingga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Mhm. kepada Bu Mar, sehingga kan terus menggali ya dari Bu Mar. Bu Mar juga luar biasa, jadi sehingga semuanya keluar gitu ya apa yang ini yang menjadi unek-unek Bu Mar, kemudian juga apa yang bisa digali gitu dari Bu Mardiati. Jadi dalam proses identifikasinya tadi. Kemudian juga Bu Ayat menunjukkan fokus dan konsentrasi mendengar di ekspresi ya, dari ekspresi mengangguk-anggukan kepala, kemudian juga mengatakan iya, 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 itu juga kan menunjukkan bahwa Bu Ayat itu fokus dan mendengarkan aktif. Mungkin itu dari yang saya lihat, yang saya observasi dari praktek coaching saat ini dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ayat sebagai coach, yaitu mendengarkan aktif. Mungkin itu Bu Ayat. Nah, eh, untuk selanjutnya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Ayat untuk coaching berikutnya? Ya, saya akan coba untuk peningkatan kembali tentang itu, Bu, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, karena kan itu juga sangat penting ternyata Iya, kan. iya, Tidak betul, hanya betul. kita harus kehadiran penuh fokus atau konsentrasi terhadap permasalahan coaching kita, tapi Iya, kita iya. juga harus betul-betul melatih pertanyaan-pertanyaan berbobot yang seperti apa sih yang bisa apa namanya supaya coach itu kompetensinya bisa lebih tergali lagi gitu ya, Iya, iya, pertanyaan yang betul. kita ajukan. Itu mungkin yang masih saya harus perlu tingkatkan lagi nih ke depan. Iya, betul, itu umum ya, seperti itu. Bu Ayat, nah, baiklah Bu Ayat dan Bu Mar, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah bisa melakukan praktek coaching dengan sangat bagus dan sangat lancar. Bu Ayat sebagai coach tadi bisa memberikan perhatian yang mendengarkan aktif, perhatian penuh, kesadaran, maksudnya kehadiran penuh, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot kata saya juga ya, cukup banyak sehingga Bu Mar juga bisa terus menyampaikan ya apa-apa yang bisa digali tadi dari keadaan Bu Mar yang bisa digali oleh Bu Ayat dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah, semoga dalam praktek coaching kali ini menambah keterampilan kita sebagai coach, dan keterampilan kita ini membawa keberkahan bagi khususnya bagi diri kita sendiri, juga bagi lingkungan tempat kerja kita, juga umumnya di dunia pendidikan. Ya, amin. Baiklah, marilah kita tutup coaching kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili sama Bu Waalaikumsalam Ayat. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat-sehat, Alhamdulillah. Bu. Iya, pada pertemuan siang ini kita akan membuat tugas untuk sesi demonstrasi kontekstual ya Bu ya, gitu. Mhm. Nah, untuk eh, percakapan kali ini, pertemuan kita kali ini, saya berperan sebagai observer. Saya akan mengobserver, mengobservasi Bu Lilis sebagai coach, gitu dalam percakapan coaching. Nah, sebelumnya mungkin saya akan ini dulu ngobrol dulu nih sama Bu Lilis. Bu Lilis, nih, Bu Lilis, eh, dalam sesi percakapan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Bu Lilis tingkatkan atau kembangkan? Eh, dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan kehadiran penuh sama Hmm? mendengarkan aktif kayaknya. Soalnya Oke. kalau saya tuh mungkin memang karena terlalu banyak itu ini gitu ya, kadang suka apa ya, kurang fokus gitu. Kemudian, nah, mendengarkan aktif juga karena bawaan saya tuh mungkin kurang ekspresif, katanya, kata anak saya mah katanya ibu kurang ekspresif gitu. Eh, jadi kayak datar gitu, Mat. Jadi
Jadi kurang gitu kalau misalnya dengan ini tuh, nah saya tuh ingin berlatih. Kemudian juga kalau kayak lagi di Zoom kayak gitu tuh, kalau misalnya saya kan kalau ada orang yang berbicara kan nggak mengucap apa ya, oh iya ya seperti gitu tuh kayak takut mengganggu gitu. Kalau Oh saya tuh gitu. Padahal itu teh ya makanya diam aja dengerin. keterampilan gitu ya, kayak gitu ya. Padahal itu kan Itu teh menunjukkan termasuk iya. dalam apa? Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi Nah itu iya, ya. jadi untuk kompetensi yang akan dikembangkan sama Bu Lilis itu adalah kehadiran penuh sama mendengarkan aktif ya Bu Lilis ya. Mendengarkan Mendengarkan aktif gitu aktif. ya. Jadi Mm-mm. dengan mendengar aktif, mudah-mudahan saya bisa menangkap kata-kata kunci gitu kan, punya Oh, konsentrasi. Nggak konsentrasi, nanti kan mudah-mudahan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya untuk menggali ah, ah, ah. gitu, bobot. Nah, indikatornya apa tuh Bu Lilis? Kalau menurut Bu Lilis bahwa saya sudah mendengarkan aktif. Kalau indikatornya, kayaknya yang pertama fokus gitu ya. Saya fokus gitu ke sini. Mm-mm. Fokus, Mm-mm. kemudian jadi konsentrasi penuh. Nah, kemudian juga Mm-mm. ekspresif gitu. Kalau saya kan merasa kurang ekspresif, jadi harus dilatih nih ininya, sikapnya, ekspresinya gitu. Kayaknya nge-lag Ngelag ya. banyak. Lumayan. Ya, aku nge-freeze ya. Maaf, Bu Lilis, tadi gimana? Tadi saya cuma menangkap fokus, bisa diulangi. Indikatornya itu kalau mendengarkan aktif tuh fokus sama Fokus sama ekspresif. Kalau kata saya kayaknya ekspresif. 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 Itu karena saya merasa kurang gitu ya, kurang ekspresif gitu Oke. kayaknya. Oh. Padahal kelihatan kalau ketawa sih menulis Oh, ekspresif ini mah. Oke. Eh, Kalau gitu kita mulai saja ya. Gitu. baik, Kita mudah-mudahan mulai saja ya, ya percakapan coachingnya. Gitu. Ya, mangga silakan ya. Bu Lilis. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah Bu Ayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Iya. Bagaimana di hari pertama puasa ini nih? Di rumah lagi pada ini sibuk atau apa? Nyiapkan buka. Biasa kalau hari pertama saum tuh Iya. ini berburu buat tajil ya. Iya. Jadi Ya, tadi sebelum kegiatan ini Bu Ayat udah ini dulu ya, belanja dulu ya buat ini, buat persiapan tajil. eh, belum sih. Ya, baru Nanti baru mikir nanti gitu mau ya mau apa? hunting-hunting dulu, hunting-hunting Iya, dulu. setelah ini ya. Iya, iya, betul. Oke, baiklah Bu Ayat. Nah dalam eh, pertemuan kita kali ini apa nih yang akan kita bicarakan? Ya, Alhamdulillah nih Bu Lilis ada kesempatan waktu ya, waktu luang nih untuk kita berbincang hari ini. Walaupun tadi sibuk kayaknya Bu Lilis ya dengan aktivitas Iya. yang sangat padat gitu ya, masih bisa meluangkan waktu nih. Karena saya memang ingin coba berbincang, mendiskusikan tentang permasalahan di kelas nih Bu Lilis. Oh iya iya iya. Iya. Hmm. Ya, saya tuh ini di kelas saya itu kan saya ngajak kelas 6 nih Bu. Nah, di kelas 6 Hmm. di kelas saya itu ada satu murid saya yang senantiasa setiap hari itu suka jahil Bu sama temennya gitu ya. Hmm. Dia itu kadang jahilnya itu berupa bahasa juga ya, secara verbal gitu ya. Hmm. Kemudian kadang ada juga sih jahilnya itu ini suka menyembunyikan barang teman-temannya gitu ya. Hmm. Tahu-tahu hilang aja gitu. Kadang sandal hilanglah sebelah gitu ya. Itu Oh, tempat minumnya entah kemana gitu. iya iya. Itu satu anak ini memang
kadang sama teman-temannya itu suka jadi diberi label gitu, label biang Hmm, biang apa tuh, biang jahil gitu di sekolah itu, di kelas iya, itu. iya, iya. Itu sih, Bu. Oh gitu ya. Mm-mm. eh Apa nih yang Bu Ayat inginkan dari anak tersebut? Ya, saya tentunya sih ingin harapannya anak tersebut bisa berkurang. Kalau bisa sih memang nggak ada lagi gitu ya, dia tidak jahil Hmm, lagi gitu ya, idealnya. Tapi minimal hmm, berkurang lah gitu ya kejahilannya ke hmm. teman-temannya. Jangan sampai teman-temannya itu merasa terzolimi gitu dengan kejahilan yang Oh dia gitu ya. lakukan gitu. Iya, iya. Jadi tadi kejahilannya itu kan ya anak kelas 6 itu ya Bu Ayat ya. Jadi Hmm, baik verbal kemudian bikin ulahnya itu suka menyembunyikan barang-barang hmm, temannya gitu ya. gitu. Nah, kira-kira ada kalau seandainya di level gitu ya. Level berapa tuh anak tuh tingkat kejahilannya Bu Ayat? Kalau saya lihat sih karena Hmm. keseringan dia gitu ya. Iya, Dan iya. hampir tiap hari Bu Lili selalu aja ada Oh, ada laporan gitu ya dari iya, teman-teman iya. gitu ya. Mungkin di level 7 kali ya dia ada. Sekarang itu ya, Kejadian itu tingkat udah di level kejahilannya 7 ya. gitu ya. Sudah Oh, sangat-sangat mengganggu gitu. oh Mengganggu gitu ya. teman-temannya gitu. Teman-temannya juga kadang curhat itu sampai ada yang nangis kadang Bu. Pernah sampai ada yang nangis anak teman-temannya itu Eh, karena memang kejahilan murid ini gitu. iya, iya, luar biasa ya. Yang dihadapi Bu Ayat ada anak yang unik ya, Iya, sebetulnya ya, betul, anak-anak betul. yang unik seperti itu. Nah, yang Bu Ayat harapkan nih anak tadi kan tingkat kejahilannya kira-kira di level 7 ya, gitu anakku. Iya, Nah, yang iya. Ibu Ayat harapkan menjadi turun kan, menjadi berkurang ya tingkat kejahilannya. Iya. Nah, di harapan Bu Ayat kira-kira sampai ke level mana gitu tingkat kejahilannya dengan ini. Iya. Kalau melihat tipikal anaknya sih, kayaknya kalau misalnya sampai sekali nol itu kayaknya masih belum ini kali ya, masih agak Eh, jauh gitu ya. Ya minimal gitu ya, dia bisa turun ke level 3 lah mungkin ya. Begitu. 3 atau 2 Ke lah. level 3 gitu ya, Hmm, udah lumayan gitu udah ya. rumah lumayan gitu. Iya, 3 atau 2. iya. Inginnya masih nol gitu ya, inginnya Iya, nol. Cuma kalau lihat tipikal anaknya, ya mungkin harus kerja keras gitu ya. Prosesnya harus iya, harus iya. panjang gitu. Padahal kan sekarang kita juga di kelas 6 kan hanya tinggal beberapa bulan lagi ya. Udah Iya, iya. udah PS aja sekarang udah US gitu ya. Iya, iya. Jadi untuk penanganannya mungkin perlu yang agak panjang kalau misalnya mau nol gitu ya. Paling Betul, di betul. 2 lah, 2 jangan 3 ya, 2 Level mungkin 2 ya. berarti udah 2 lah, bagus udah gitu ya. ya, Bayat Ya. ya dengan kondisi anak yang kalau karakter itu kan tidak bisa dengan cepat gitu Iya kan kita betul bisa gitu, Bu merubahnya ya Lilis. Iya betul. Jadi dengan butuh proses yang panjang, nggak bisa singkat betul. gitu kan ya. Iya, iya. Dari 7 ke 2 juga kan itu udah luar biasa ya itu Iya, ininya ya, progresnya harapannya. gitu ya. Hmm, Uhum. iya. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih itu? Kalau ya mungkin diketahui oleh Bu Ayat tuh anak tuh. Yang saya tahu sih, saya kan memang kebetulan nih, Karakter. kebetulan saya memegang anak ini dari kelas 3. Kelas 3 memang sama Hmm, saya juga pernah gitu ya. iya, iya. Nah, kelas 4 5-nya enggak gitu ya, enggak saya pegang. Nah, Mhm. yang saya lihat, dia itu mungkin cari perhatian Bu Lilis, karena dia Oh, itu termasuk anak bungsu ya di oh, oke. keluarganya. Kemudian ibu bapaknya juga sibuk gitu ya, bekerja Hmm. pagi pulang malam gitu ya. Kalau nggak salah sih saya kalau nggak salah ibunya tuh di bank kan. Kalau di bank memang biasanya suka ini ya apa namanya sibuk gitu ya. Kemudian kakak-kakaknya dia punya kakaknya Hmm. perempuan dua-duanya. Dia kan kebetulan anak 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 saya itu laki-laki, murid saya itu ya. Nah, Hmm. ini kakak-kakaknya itu perempuan dua-duanya dan sudah besar dan sudah pada kuliah gitu. Oh, Jadi kan tidak ada teman gitu di rumah karena kedua kakaknya juga tinggalnya tidak serumah sekarang di luar kota gitu. Bahkan ada yang di luar negeri yang memang dapat beasiswa oh, gitu. Jadi hanya dia sendiri di rumah gitu sekarang. iya, iya, Jadinya kan mungkin gak ada teman main gitu ya Bu Lilis ya. Jadi ya iya, udah iya. mungkin ya itu kejahilan dia ke teman-temannya itu ya itu mungkin ya karena faktor tidak ada teman di rumah. Jadi ya udah di Oh, sekolah dia ini kan mungkin itu sih itu ya, ya. yang pandangan saya gitu ya. Mhm. Jadi menurut dugaan Bu Ayat karena kurang perhatian gitu ya anak tersebut Gitu. nggak ada
nggak ada teman lah untuk bisa gitu. mengekspresikan sehingga dia Iya, mengekspresikan betul. pada hal yang negatif dengan Iya, kejahatan itu. terhadap temannya mungkin itu ya. Iya, iya betul. Hmm. Pernah nggak ada yang dilakukan oleh guru itu untuk mengatasi anak itu? Seperti Ya, apa? sejauh ini sih saya sudah mencoba untuk menegur ya Bu ya. Pertama Hmm. menegurnya ketika memang dia melakukan suatu kesalahan. Kemudian pernah juga sih saya apa namanya eh memanggil orang tuanya Bu, memanggil orang tuanya. Hmm. Tapi yang datang sih bukan datang, kita baru lewat Zoom sih. Memanggilnya lewat Zoom. Jadi belum belum secara offline gitu ya. Hmm. Orang tuanya yang hadir hanya ibunya waktu itu gitu Hmm. ya. Dan ternyata ibunya itu apa ya bisa dikatakan mungkin kurang menerima gitu ya bahwa anaknya itu suka jahil. Hmm. Karena di rumah itu anak tersebut baik. Baik gitu. Gitu Oh, menurut pandangan ibunya gitu ya. iya. Dua kepribadian kali. Iya, Iya gitu ya. Bunmatnya yang lebih jadi tahu dibandingkan. berbeda gitu kan ya antara di rumah dan Oh, sekolah gitu. Di rumah mah iya iya. tipikalnya anaknya penurut katanya gitu. Hmm. Tapi kan kenyataan ternyata, ternyata di kelas tuh memang dia itu memang sering sekali jahilnya ke teman gitu. Hmm. Itu sih. Jadi ternyata di rumah itu dia baik ya ternyata ya. Iya kata Dan kata hanya di ibunya. sekolah aja seperti itu. Atau mungkin Bu Ayat karena dia itu tidak ada tempat untuk dijahili karena nggak ada siapa-siapa. Iya, mungkin saja gitu Bu. Karena kan di rumah dia mau ngajarin siapa? Masa ke ibunya Iya, gitu ya. iya betul. Kan nggak lucu ngajarin ibunya mungkin ya. Jadi kan Iya. ke temennya mungkin dia mendapatkan apa ya kesenangan. Oh, kalau dikaitkan Iya. dia dengan kebutuhan kesenangan ya, Iya, kebutuhan dasar butuh itu. Ya, jadi teman dia gitu. dia mendapatkan kesenangan dengan menjahili Ya, temannya cuma gitu ya itu ya. mungkin ke hal yang negatifnya mungkin ya dia. Iya, jadi akhirnya ininya ya penyalurannya malah ke yang negatif. Iya, betul. Nah, untuk ini ya, tadi kan Bu Ayat ingin menurunkan levelnya ya. Anak itu Mhm. dari level 7 perkiraan ke level 2 gitu. Nah, Mhm. kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh Bu Ayat? Ya, eh, saya sih kepikiran ini Bu, mau coba untuk restitusi kali ya ke anak tersebut gitu ya. Saya akan coba panggil secara non formal ya. Kalau kemarin kan awalnya saya hanya menegur biasa gitu ya, menegur Iya, ketika iya. dia melakukan kesalahan saya langsung tegur gitu kan ya di depan Mm-mm. temannya kadang gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba mungkin kepikiran untuk coba restitusi nih, lakukan restitusi akan saya coba ajak diskusi gitu ya empat mata gitu tapi Hmm. di luar pelajaran gitu non formal gitu ya. Saya akan coba menggali gitu ya apa Iya, sih iya. sebenarnya gitu yang Hmm. dia rasakan kenapa dia itu alasan dia menjadi teman itu apa sih sebetulnya gitu. Hmm. Saya akan coba itu sih untuk awalan gitu ya Bu, Iya, iya. restitusi dulu. Jadi sekalian menerapkan ya apa yang sudah kita Ya dapatkan gitu di saya akan pendidikan coba. guru bergerak dengan segitiga restitusi. Ya betul Nah, luar biasa Bu Ayat bagus sekali. Ada kira-kira nggak hambatan nih kalau dalam melakukan hal tersebut itu Bu Ayat melakukan restitusi? ya hambatannya mungkin kadang anak tersebut nggak mau gitu ya takutnya nih nggak mau. Kan biasanya kalau dipanggil Takut itu dihukum? tanda kutip gitu ya, Iya iya. apa ya aku dipanggil gitu kan. Eh, Nah mungkin hambatannya ya saya harus ini mungkin ya sebisa mungkin bahwa anak itu ketika diadakan restitusi dengan anak tersebut jangan sampai anak itu merasa diintrogasi kali ya. Seperti itu ya. Berarti dengan ini ya apa ya pendekatannya mungkin ya Bu Ayat ya. Pendekatannya akan coba lebih halus mungkin ya seperti itu. Iya iya. Mm. Jadi tadi hambatan yang kemungkinan dihadapi oleh Bu Ayat adalah anak tersebut tidak mau ya karena dia Takutnya merasa jadi karena tinggal udah keluar merasa gitu. sebagai anak yang suka bikin masalah gitu ya mungkin ya. Jadi pasti Mm. dipanggil wah pasti aku dimarahin, aku dihukum kan mungkin seperti itu ya hambatannya. Iya, iya. Akan Harus khawatirnya ada kemungkinan tren dihadapi. seperti itu gitu. Ya, seperti itu. Jadi Bu Ayat untuk mengatasi itu dengan sentuhan dulu mungkin ya, sentuhan Hmm. kemudian juga dengan pendekatannya yang ini, yang apa ya, yang lebih menyentuh lah mungkin ke anak seperti tadi ya. Iya, iya betul betul.
Baiklah Bu Ayat, barangkali itu ya kapan lah kira-kira Bu Ayat akan melakukan hal tersebut, Ya, memanggil anak tersebut untuk melakukan restitusi. ya, inginnya secepatnya sih Bu, supaya kan tidak berlarut-larut gitu ya permasalahan yang ada di kelas saya gitu ya. Hmm. Karena sekarang masih libur, ya paling akan saya coba Senin ini nih. Senin ini akan coba saya berdiskusi mungkin ya sama anak tersebut gitu ya. Kemudian selain pada anak tersebut juga saya akan coba juga ke teman-temannya juga kan perlu di ini juga ya, perlu kita Hmm. beri pemahaman juga gitu ya, teman-teman yang di kelasnya. Mungkin nanti saya juga akan ada apa sesi untuk sharing gitu ya, sharing atau cur-cor gitu ya. Apa yang dirasakan teman-temannya terhadap temannya yang lain. Jadi biar terbuka gitu. Jadi biar Hmm. terwadahi gitu apa yang mungkin jadi ganjalan mereka di kelas, mereka mau seperti apa gitu ya. Nah itu kemudian juga apa ya? Yang ketiga, saya akan coba juga memanggil kembali mungkin ya orang tua siswa tersebut, mungkin dengan bukti-bukti yang ada gitu ya, dengan bukti-bukti Hmm. fakta-fakta yang sudah saya siapkan gitu ya. Karena saya karena memang orang tuanya tadi notabene dia tidak percaya gitu ya, dan apa namanya menganggap anaknya itu memang baik gitu ya. Jadi saya kadang suka videoin tuh Bu, ketika dia melakukan suatu hal yang kejailan itu gitu ya. Iya, Terus iya. adalah beberapa gitu, jadi supaya beliau juga apa namanya mengetahui ini loh gitu ya, anaknya seperti ini di Hmm. sekolah gitu. Itu yang Iya, iya. ketiga mungkin ya. Terus yang ke Hmm. selanjutnya mungkin saya akan coba dengan BK juga nih Bu, kayaknya. Dengan Hmm. BK juga, guru BK gitu ya. Kalau misalnya kan ini udah intensitasnya udah 7 tuh levelnya. Iya, iya. Jadi kalaupun misalnya dengan saya sendiri khawatirnya kurang gitu ya. Mungkin saya akan coba koordinasi juga dengan guru BK, apakah anak ini perlu ada konseling gitu, konseling individual kah gitu ya, atau Hmm. mungkin ada treatment-treatment lain mungkin ya, yang Iya, biasanya kan guru BK suka lebih tahu gitu. Gitu mungkin iya, boleh. iya. Jadi untuk mengatasi anak tersebut yang akan dilakukan oleh Bu Ayat tadi yang pertama adalah melakukan restitusi, Hmm. kemudian memanggil teman-temannya mungkin untuk menyampaikan keluhan-keluhan dari teman-temannya pada hadapan anak tersebut, Bu Ayat atau bagaimana? Itu teknisnya. Kalau itu secara umum sepertinya. Jadi saya akan ada sesi secara umum tidak menyebutkan nama gitu ya. Jadi di kelas biar Oh, semuanya tahu gitu bagaimana sih cara berteman dengan baik. Jadi secara tidak hmm, langsung sih memberitahu pada anak tersebut yang suka jahil gitu ya, supaya dia itu bisa eh, memperbaiki atau bisa sadar gitu bahwa yang dia lakukan iya itu ya, salah gitu. Dan teman-teman gitu yang ya. lain pun bisa belajar gitu dari suatu kesalahan yang pernah dilakukan gitu. Oh Tapi iya tidak seperti menyebutkan itu. nama anak itu enggak gitu. Jadi Oh hanya suatu kasus nih enggak atau apa iya gitu. iya. Gitu aja sih. Ya, jadi semacam apa ya? Ya, sharing tadi ya Gitu. dengan teman-temannya gitu ya mungkin. Iya, iya. Kemudian yang ketiga memanggil kembali orang tuanya mungkin ya supaya ada kerjasama ya nantinya dan Betul, betul. memperlihatkan kepada orang tua bahwa ini loh yang ini dengan bukti-bukti gitu ya. Jadi supaya tidak ini ya kan tidak percaya gitu ya Iya, gitu. anaknya di rumah baik gitu ya. Hmm. Katanya bertentangan mungkin dengan karakter di rumah gitu ya. Iya, betul, Yang betul. anaknya baik ternyata di sekolah itu suka bikin onar mengganggu teman-temannya. Kemudian dan yang keempatnya adalah berkoordinasi dengan BK gitu ya untuk membicarakan bagaimana nanti mungkin ada langkah-langkah lain yang bisa ditempuh untuk mengatasi anak tersebut. Iya. Nah, dari keempat ini Bu Ayat mana kira-kira yang akan diinikan atau yang akan lebih difokuskan gitu untuk ini Ya, dari dari keempat ini keempat ini sih yang paling pertama mungkin prioritas yang prioritas sih ya restitusi dulu sepertinya. restitusi. Restitusi dulu supaya saya juga menggali eh, jadi tahu gitu kenapa alasan dia menjauhi temannya. Kemudian nanti saya coba giring juga nih eh, apa supaya dia juga mendapatkan apa perubahan perilaku nantinya gitu ya. Perubahan perilaku Hmm. dari kesadaran dia sendiri bahwa dia nanti ke depannya tidak akan menjadi temannya lagi sih. Oh, Itu mungkin jadi fokus utama mungkin restitusi dulu sebelum ke yang oh. ketiga yang tiga lagi langkah yang tadi.
gitu. Kalau Iya, misalnya restitusi ini masih dirasa kurang, nah baru saya iya. coba meningkat ke yang lainnya gitu. Gitu Oh, sih. iya, iya. Jadi Hmm. langkah awal, jadi tidak semuanya ditemu, tapi dicoba Hmm, dulu tahap dicoba pertama. dulu satu-satu gitu. Oh, Diskusi satu-satu, dulu. baiklah. Kalau ternyata Ah, restitusi ini ternyata dengan restitusi ini masih, mereka dia sudah berubah ya, berarti berarti ya udah udah ya, udah berhasil. berhasil Jadi ya. tinggal diinikan gitu. Iya, Kalau iya misalnya ternyata betul. dengan restitusi masih belum berhasil dan dia malah Ah, semakin menjadi-jadi misalnya gitu ya, ya iya, iya. mudah-mudahan mah enggak gitu ya. Baru saya Ah, ke tahap berikutnya gitu. oh, iya, iya. Jadi pertama tahap ini dulu, Iya. apakah berhasil atau enggak? Kalau enggak, berarti ke tahap berikutnya ya, Mbak Ayat. Gitu. Nah, ada strategi nggak, Mbak Ayat, misalnya dalam restitusinya untuk anak tersebut mungkin secara khusus gitu, ada tidak dengan keunikannya tadi? Strategi dalam restitusinya. Mm-mm. Ya paling karena memang tipikal anaknya itu apa ya agak cuek sih sebetulnya anaknya. Karena kan Hmm. laki-laki juga ya kalau laki-laki Iya. biasanya cenderung cuek. Ya paling saya coba strateginya ini sih. eh jadi saya akan memanggil anak bukan memanggil ya. Mengajak diskusi anak tersebut itu Hmm. saat dia tidak melakukan suatu kesalahan gitu Hmm. kan ya jadi supaya dia kan tidak Iya, premnya iya, oh aku tadi kan kalau misalnya dia melakukan kesalahan selalu saya panggil pasti dia premnya kayak tadi kan oh aku iya, dipanggil iya, nih karena betul. aku sudah melakukan kesalahan jadi saya Iya. akan coba timing waktunya itu saat dia ya baik-baik saja di kelas gitu jadi Iya. saya akan ya misalnya ngobrol sama bu guru sebentar gitu kan Hmm. di ya mungkin nggak di ruang guru juga sih kalau di ruang guru kan khawatirnya juga dia Iya, apa ya ada guru-guru yang lain jadi dianya juga nggak iya, enak iya, ya paling di suatu ruangan yang memang kalau di sekolah sih paling di ruang perpustakaan lah gitu ya iya, saya akan coba berbincang secara pribadi dengan anak tersebut ya mudah-mudahan dengan strategi itu dia mau terbuka gitu. iya, iya. Bagus. Jadi strateginya eh, Bu Ayat memanggilnya tidak setelah anak itu melakukan Hmm, kesalahan, jadi ya, sehingga dia tuh merasa ini mah bukan untuk menjudge dia gitu ya, ya, bukan betul untuk betul. menghukum dia gitu. Kemudian juga kita tidak mempermalukan dia Hmm. ya, jadi kita melakukannya di tempat yang tertutup gitu. Bagus sekali Bu Ayat untuk ininya ya strateginya. Kemudian kapan nih kira-kira secara ini ya Bu Ayat akan memanggil anak tersebut untuk melakukan restitusi? Ya saya coba di Senin ini mungkin Bu di Senin ini insya Allah. Karena kan kelas 6 itu kebetulan kalau di SD saya tuh sudah mulai PSAJ tuh sudah US Hmm. gitu ya. Jadi agak waktu luangnya kayaknya lebih banyak gitu ya. Karena mereka kan kebetulan di sekolah saya itu PSAJ-nya itu proyek bentuknya. Jadi tidak Hmm. terlalu sibuk untuk anak-anak itu tidak terlalu sibuk untuk mengerjakan sesuatu gitu. Hmm. Jadi Mudah-mudahan. akan dipanggil anak Mm-mm. tersebut secepatnya berarti Senin ini ya, Mm-mm. Bu Ya, Ayat ya. mudah-mudahan Senin ini bisa. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan langkah pertama saja itu anak tersebut sudah apa ya tersentuh kesadarannya ya Nah, amin. dan Mudah-mudahan. berhasil sehingga tadi kejailannya dari level 7 gitu bisa Ya, langsung terus ke 2 langsung gitu ya, kepada level mudah-mudahan. 2 yang diharapkan oleh Bu Ayat seperti itu. Baiklah Bu Ayat, alhamdulillah pada kali ini kita sudah mungkin selesai ya Bu Ayat melakukan coaching dan apa nih yang didapatkan oleh Bu Ayat dari proses coaching ini? Ya, alhamdulillah dengan sudah berbincang nih dengan Bu Lili, Hmm. saya menjadi pertama apa ya, jadi agak plong juga ya perasaan nih Hmm. tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Kemudian jadi terpikirkan juga tadi langkah-langkah ya. Tadinya sempat awalnya sih saya hanya satu langkah gitu ya ternyata. Iya, iya, Setelah tadi berbincang, ada beberapa langkah juga ternyata yang saya iya. pikirkan juga untuk tahapan selanjutnya gitu dalam menyelesaikan masalah ini. Hmm. Ya, alhamdulillah ada manfaatnya ya Bu Ayat Iya, dengan coaching ini tadi. alhamdulillah. Jadi terpikirkan langkah lain kalau tidak berhasil ini, oh Hmm, berarti saya harus memikirkan, harus tahap yang berikutnya yang seperti tadi iya, udah betul. disampaikan oleh Bu Ayat. Ya Iya, baiklah, mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan di langkah pertama juga sudah bisa berubah si anak tersebut Bu Ayat dan anak amin, tersebut amin. berubah menjadi ya mungkin tidak sampai level 2 kesananya kalau sudah tumbuh kesadarannya Iya. mungkin dia Mungkin tidak jadi nol sama juga sekali tidak sama mengulangi sekali gitu ya. jadi nol gitu ya Iya, tingkat iya, kejailannya dengan segitiga restitusi tadi. iya. Baiklah Bu Ayat, Bu Mat kita
tutup saja mungkin ya untuk coaching kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu wabarakatuh. Lilis. Iya. Ya. Bu Lilis nih, sangat menarik tadi proses coachingnya. Jadi saya sampai sampai ngedengerin ceritanya Bu Ayat. Iya, Iya, ikut mendengarkan gitu. iya, unik kalau Ya, di ini kan di SD ya, di iya, SD kan iya. macam-macam tinggal aku anak. Gitu. Nah, tadi Bu Lilis sudah di pra coaching tadi ya, pembicaraan pra coaching tadi, Bu Lilis tuh ingin mengembangkan kompetensi kehadiran dan mendengarkan aktif. Iya, Kemudian indikatornya itu adalah fokus sama iya. ekspresif. Nah, menurut Bu Lilis sendiri, udah tercapai belum, Bu? Kalau menilai sendiri yang Iya, lebih Mas Bu Lilis objektif kan gimana? yang orang lain sih sebetulnya yang menilai. Tapi saya berusaha gitu, Bu Mar, gitu Iya. ya, untuk selalu fokus, kemudian Mm-mm, menanggapi dengan ekspresif, gitu ya, dengan apa ya gestur tubuh ya, dengan apa sih kontak mata, mm-mm, gitu, selalu mm-mm, fokus kepada Bu Ayat sebagai coach gitu. Ini sebagai mm-mm, latihan. Kemudian saya juga berusaha ekspresif untuk apa ya apa ya ini apa ya kayak nembak-nembak gitu ya, mm-mm. oh iya iya gitu seperti itu kan, kemudian berusaha untuk menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang Iya, disampaikan oleh Bu Ayat tadi. iya. Sebenarnya menurut catatan saya sudah Ya. terlihat sih sebetulnya ketika Bu Lilis itu untuk fokus dan ekspresif tuh kelihatan. Oh ya gitu, udah Iya, kelihatan iya. sebetulnya gitu. Eh, Enjoy gitu ya dalam proses coachingnya gitu. Kemudian tidak ada penilaian sama asumsi, kemudian fokus pada permasalahan yang dikembangkan gitu. Dan sudah mencapai indikator yang diinginkan sama Bu Lilis. Nah, sekarang menurut Bu Lilis ada nggak kompetensi lain yang ingin Bu Lilis kembangkan? Yang ingin dikembangkan ya dalam coaching ini tentu yang sangat pentingnya juga dalam mengidentifikasi ya. Jadi Hmm, memberikan itu kan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi saya ingin lebih terlatih untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga lebih banyak bisa menggali dari coaching tersebut gitu. Sehingga nanti kan coachingnya juga bisa menemukan sendiri kekuatan kekuatan dirinya gitu ya, dan bisa menemukan sendiri solusi yang dia hadapinya tersebut gitu. Kalau bentuknya permasalahan, Iya. iya. Kalau Iya. perencanaan mungkin apa kekuatan-kekuatannya sehingga lebih tereksplor gitu sehingga Iya. terpikirkan oleh kalian. Iya, mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya ya gitu ya. Iya, Dengan sering mudah-mudahan. latihan kan kita harus sering Iya, latihan betul. untuk Segala sesuatu menggali juga gitu harus ya. dengan latihan jam terbang. Jam terbang untuk jadi itu kita nemuin gayanya gitu ya, Iya, gaya kita sendiri betul. gitu. Iya, terima kasih nih Bu Lilis sama Bu Ayat. Alhamdulillah sudah kita lalui proses untuk tugas di sesi demonstrasi kontekstual gitu. Terima kasih atas kehadirannya gitu. Kita jumpa lain kali. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.